Waktu itu dokter sempat ngomong kalau saya cuma punya 5 tahun. Saya sempat ngomong ke Tuhan, mau melihat susah, tidak melihat juga ya masih bisa melihat gitu. Sering banget turun panggung itu nangis. Kalau nyanyi itu bisa anxiety attack dan people don't know. Jadi jangan berharap yang baik, berharap tuh yang jelek-jelek aja gitu, biar nggak kecewa. Sahabat, ketika hal buruk kita alami atau hal yang tidak kita inginkan terjadi di dalam hidup, seringkali pikiran kita dipenuhi dengan pertanyaan, kenapa harus aku? Bahkan kita mulai menyalahkan Tuhan dengan bertanya, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan ini terjadi? Hidup kita dipenuhi dengan pikiran negatif yang akhirnya membuat kita kehilangan arah. Sama seperti sahabat kita yang satu ini. Awalnya dia menyalahkan dirinya sendiri. Namun di puncak rasa frustrasinya, ia menyalahkan Tuhan atas apa yang dideritanya, yaitu kehilangan penglihatan sejak dia kecil. Apa yang terjadi dengan hidupnya? Mari kita saksikan kisah yang satu ini. Waktu itu dokter sempat ngomong kalau saya cuma punya 5 tahun. Waktu itu ada yang bilang glaukoma, ada yang bilang katarak, ada yang bilang dua-duanya. Jadi mau melihat susah, tidak melihat juga ya masih bisa melihat gitu. Saya sempat ngomong ke Tuhan, Tuhan kok cuma separuh-separuh gini sih, kalau bisa melihat full dong, kalau enggak ya nggak melihat aja gitu. Jadi masa kecil saya itu mirip-mirip seperti masa kecil anak-anak lain. Hobi saya waktu itu hobi yang visual, mencampurkan warna, menggambar, naik sepeda. Perbedaannya hanya ketika di malam hari sulit melihat. Tuh, jadi di malam hari ya nabrak-nabrak, ya jalannya bingung, bacanya bingung, seperti itu. Jadi ada rabun senja ya dulu saya. Seperti itu juga dan itu membuat saya frustasi. Jadi mau melihat susah, tidak melihat juga ya masih bisa melihat gitu. Saya sempat ngomong ke Tuhan, Tuhan kok cuma separuh-separuh gini sih, kalau bisa melihat full dong, kalau enggak ya nggak melihat aja gitu. Dan waktu itu dokter sempat ngomong ke orang tua saya kalau saya cuma punya 5 tahun. Waktu itu ada yang bilang glaukoma. Tuh, ada yang bilang katarak, ada yang bilang dua-duanya. Ya, ketika didiagnosa seperti itu ya marah. Tuhan, aku kan mintanya opsinya 2, kenapa dikasih opsi yang tidak melihat Tuhan? Kenapa nggak yang melihat full aja Tuhan? Ya itu yang bikin saya sempat marah sama Tuhan juga gitu. Ma, aku nggak bisa belajar. Ma. Pernah pengen menyerah itu di SMP. Saya menjadi tunanetra total itu berbarengan dengan masa puber dan berbarengan juga dengan dari SD pindah ke SMP. Jadi itu masa yang berat untuk segala macam, termasuk sosialisasi dengan teman-teman juga. Sayanya sendiri itu baru jadi tunanetra total, jadi masih masih sensitif. Itu ada teman yang ledek gitu. Sebenarnya katanya maksudnya untuk memuji. Jadi dia bilang bidadari gadis buta. Ketika itu saya marah gitu.
bertahun-tahun kemudian masih terngiang di telinga saya. Saya pikir-pikir ya mungkin dia bermaksud memuji. Tapi ketika itu saya belum siap untuk dipuji seperti itu. Ketika masih low vision dulu, saya suka membaca majalah anak-anak. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok saya cuma bisa nyalin cerita ya? Kapan saya bisa bikin cerita? Nah, lalu ketika di SMP, saya sudah tidak bisa menggambar lagi, tidak bisa membaca secara dalam tanda kutip normal lagi. Ya, saya mencari hobi lain. Nah, ketika saya belajar huruf Braille, itu harus dipraktekkan. Jadi pelan-pelan saya menulis 1 kalimat, 2 kalimat, lama-lama jadi 1 paragraf, lama-lama akhirnya jadi novel. Akhirnya disitulah saya menemukan hobi menulis, dan disitulah Tuhan menjawab doa saya yang dari SD itu. Tuhan mengambil sesuatu yang berharga dari saya, tapi Tuhan juga memberikan sesuatu yang berharga juga buat saya. Rencana Tuhan itu indah buat saya dan tidak bisa saya tebak. Jadi apa yang mau diperbuat Tuhan sama saya, itu saya nggak bisa perkirakan sendiri. Sama seperti waktu itu saya sebelum tunanetra total bisa melihat, tidak bisa menulis. Saya jadi tunanetra total, malah bisa menulis, ya itu rencana Tuhan, bukan rencana saya. Jangan berhenti berharap, karena badai pasti berlalu. Tapi kalau kita berhenti sekarang, kita nggak tahu kapan badainya berhenti. Tapi kalau kita jalan terus, kita pasti akan melihat titik ujung dari badai itu. Dan sekali lagi ya, tetap harus berserah kepada Tuhan. Karena walaupun teknologi sudah ada, hambatan juga ada. Tapi teknologi ada, hambatan ada, Tuhan pun ada di situ. Sahabat, seringkali hidup tidak berjalan seperti apa yang kita bayangkan. Tetapi Tuhan tidak pernah salah. Ia selalu ada menemani kita, membimbing kita, bahkan saat kita kehilangan arah. Bagaimana dengan dirimu hari ini? Apakah kamu sedang menyalahkan dirimu sendiri atau bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupmu? Kalau itu yang sedang kamu alami, kamu bisa menghubungi kami. Hubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kamu bisa bercerita kepada kami dan kami siap untuk menemanimu di dalam perjalanan iman dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami ya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat yang karirnya di dunia entertainment mengalami banyak sekali tantangan. Bahkan ia sempat disabotase. Di dalam hubungan ia mengalami beberapa kegagalan karena trauma masa kecil. Bahkan dalam kehidupan sehari-harinya ia merasa kehilangan identitas diri. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, hari ini kembali kita bertemu dan saya kedatangan seorang tamu istimewa, tamu spesial. Mari kita berkenalan, kita sambut sama-sama Kak Alena Wu. Halo, welcome to Solusi ya. Kalau ni hao jawabnya apa ya? Ni hao juga. Ni hao, oke. Apa kabar Kak? Baik, puji Tuhan. Wow. Puji Tuhan. Boleh gak sih kenalan sedikit siapa sih seorang Alena Wu ini gitu? Halo sahabat Solusi, saya Alena Wu. I'm a wife, a mom of 2 boys, sama saya penyanyi dan entertainer juga. Iya. Kalau dalam saat ini ada project apa gitu yang lagi dikerjain? Sekarang kita mau keluar 1 single baru yang bertema parenting. Jadi bertema tentang orang tua dan anak. Wow. Bahasa Indonesia. Lalu bakal bikin project
mini album yang full bahasa Mandarin. Wow, Iya. oke. Ya, Seperti itu. kita doain semuanya Doakan, berjalan dengan baik iya. dan bisa menjadi berkat juga buat banyak betul, orang ya. betul. Yang penting itu. Ya, dan sekali lagi thank you di tengah kesibukannya mempersiapkan segala hal bisa datang ke sini untuk ngobrol. Terima kasih Sama diundang sama Solusi karena aku penggemar, Wow. jadi udah nonton 20-an tahun ya. Iya, Ketahuan iya. umur Iya. berapa kira-kira. Iya. Oke, Iya. oke. Thank you so much Kak sekali lagi. Nah, ngomong-ngomong tentang anak dan parenting. Masa kecil Kak Alena ini ternyata cukup cukup banyak yang membuat Kak Alena ada seperti sekarang. Betul, betul. Iya. Gitu. Apa sih yang dialami waktu kecil? Bagaimana Kak Alena hidup dan tumbuh di dalam keluarga? Jadi keluarga aku tuh harmonis sebenarnya, harmonis. Papa mama sampai sekarang juga masih bergandengan jalan-jalan Wow. kemana-mana gitu ya. Sangat jarang ya? Iya, sangat jarang. Dan sebenarnya kalau dikategorikan oleh psikolog atau psikiater, kedua orang tua aku tuh orang tua yang sangat baik. Jadi mereka sangat care sama anak. Papa tuh setiap siang selalu pulang, sore selalu. Anaknya bisa sekolah di luar negeri, dia tuh bisa tahu jadwal 4 anak. Wah. Wah, yang ini jam segini jangan ditelepon. Adek kamu jam segini tuh lagi Tidur mungkin. HP-nya di locker. Oh iya, oke. Luar biasa, 4 anak loh. Papaku tuh luar biasa. Jadi dia dari kecil tuh bisa ngelihat potensi anaknya di mana. Kayak aku di musik kan di support sekali. Pada perempuan dan papaku tuh sebenarnya very protective. Tapi dia support sekali gitu. Waktu ke Jakarta didampingi, ke Asia Bagus didampingi kedua orang tua. Terus pokoknya orang tua yang luar biasa sebenarnya. Tapi namanya mungkin itu juga salah satu hal yang memang harus saya alami supaya saya bisa jadi berkat nantinya setelah pulih. Oke. Which is kerusakan gambar diri. Jadi aku mengalami kerusakan gambar diri sejak kecil. Jadi sejak kecil tuh very self aware ya. Dan saya kalau di tes itu mendekati HSP, highly sensitive person. Mendekati, belum sampai HSP. Jadi I'm very sensitive kalau papa mama bilang apa itu kena gitu. Papa mama bilang apa kena. Mereka dua-duanya tuh kolerik. Dua-duanya kolerik, satu melankolis, satu kolerik sanguin. Dan tuntutannya besar gitu ke anak. Which is sebenarnya itu kan pengen anak jadi yang terbaik aja. Yang dia bisa sebenarnya. Jadi papa mama sebenarnya tidak menuntut aku untuk menjadi lebih dari yang aku bisa sebenarnya. Tapi somehow aku dapatnya tuh lebih ke sisi you are not enough, you are not enough. Ya, jadi misalnya setelah melakukan sesuatu yang hebat gitu. Begitu, "Pah, Ma, aku gini loh. Butuhnya tuh di praise gitu ya. Instead, tadi tuh kamu kurang ini. And it happens like all my life waktu yang masih banyak berhubungan dengan mereka selalu seperti itu. Jadi bahkan di nyanyi pun misalnya udah nyanyi di panggung, udah dibayar besar gitu ya. Tetap setiap turun panggung ya keluarnya yang kurang gitu. Padahal maksudnya bukan itu ya. Maksudnya bukan pengen menjatuhkan saya tapi they see my potential sebenarnya itu ya. Lebih ingin memacu sebenarnya ya. Dan mereka melihat potensi dan apa yang perlu diperbaiki gitu kan. Sebenarnya bukan apa yang kurang tapi apa yang perlu diperbaiki. So it's sebenarnya mindset aja gitu. Dan sayangnya saya kok mikirnya lebih ke bukan apa yang perlu diperbaiki tapi apa yang kurang. Fokusnya di situ. Nah, jadi sebagai orang yang sensitif juga dan self aware, saya merasa never enough. Jadi dari kecil tuh wah aku kurus banget sih, padahal cewek pengen kurus ya. Kaki aku kenapa sih cungkring banget? Semuanya dicacatin, jadi gak ada yang enough di diri aku. Gak pernah puas. Gak pernah dengan puas. Apapun yang ada di diri aku, suara aku sendiri pun aku cacatin. Aku gak mau suara gini, aku pengennya tuh suara kayak Whitney Houston. Yang mungkin kalau sekarang kayak Dira Sugandi gitu. Pengennya suara Festival yang banget ya. besar gitu, yang besar, yang powerful gitu. Kenapa dikasihnya suara begini? Pokoknya protes mulu lah. Bandelnya begitu. Oke. Nah, berarti ya, papa dan mama ini apakah memang tidak pernah sama sekali melontarkan pujian gitu sedikit pun? Sangat jarang. Sangat jarang. Bahkan masih ada tambahan membandingkan saya dengan orang lain. Ada sisi itu juga. Comparison juga ada. And it's very hurtful. Kalau yang itu. Karena kan udah saya sendiri nggak tahu saya ini siapa, saya ini gimana sih. Terus dibandingin kan jadi bingung ya. Kayak aku jadi pengen kayak dia. Tapi terus makin bingung gitu. Jadi I always compare myself to other people. Jadinya apa? Envious. Jadi I was very envious. Jadi sekarang pun itu kadang-kadang itu bisa creep out.
tapi udah tahu gitu why-nya, apanya itu jadi bisa di-handle. Kalau zaman dulu tuh envious banget, terus suka merasa terancam, nggak bisa terima kritik. Very sensitif lah, nggak enak temenan Merasa nggak sama aman gue, ya. nggak enak. Iya, Wow. iya makanya nggak punya temen. Sekarang udah punya teman dong Sekarang ya? udah punya teman. Udah punya teman. Oke, lalu Iya. bertumbuh di dalam keluarga yang sepertinya harmonis Sebenarnya nampaknya harmonis, ya, ya. tetapi perlakuan orang tua ini bukan mereka abusif, bukan mereka bukan, melakukan iya. kekerasan, tapi Bukan, iya. bagaimana cara mereka mengapresiasi anak itu berbeda dengan orang tua lain. Bahasa kasihnya juga mungkin berbeda. Oke. Mungkin sisi itu ya. 5 love language-nya tuh, love language saya waktu itu sentuhan sama a word of affirmation. Which is I never get that. Sentuhan juga I almost never get that. Jadi waktu besar dewasa aja saya baru nyaman peluk papa mama itu setelah anak kedua loh. Jadi anak pertama itu sampai berarti 6 tahun usianya anak pertamaku itu masih kayak nggak nyaman memeluk orang tua tuh awkward gitu. Karena tidak biasa. Saking nggak dari biasa, kecil ya. nggak biasa banget. Terus jatuhnya apa? Saya sebenarnya cravingnya ke cowok, Oke. ke pria. Jadi makanya pacaran, putus. Untungnya juga blessing lagi. Saya dibesarkan di keluarga yang protektif, jadi nggak rusak amat istilahnya. Iya. Jadi ada positifnya juga ada ya. positifnya juga. Oke, Iya, lalu bertumbuh dalam keluarga yang seperti itu, akhirnya Kak Alena ini dewasa dan tumbuh besar dengan rasa tidak aman, Tidak aman, secure, yes. tidak tahu siapa diri Yes. Kak Alena, dan itu menyebabkan apa sebenarnya dalam hidup Kak Alena? Banyak sekali ya. Mulai dari sisi musik deh. Misalnya ngomongin musik, awalnya tuh I really know what I like. Aku tuh tahu aku suka lagu apa, aku nggak suka lagu apa. Very specific. Dan aku ketemu suamiku sebelum ketemu suami tuh udah dari kecil. Dia guru pianoku. Waktu aku masih SMP. SMP ya, Po? SMP nggak sih? Iya, SMP kayaknya ya. Kita beda 11 tahun. Oke. Jadi selera musik kita sama. Jadi waktu kita bikin lagu bareng itu sama gitu. Seleranya everything sama. Tapi setelah album pertama aku fail. Jadi album pertama aku secara sales tuh gagal. Secara chart radio bagus, tapi secara sales gagal. Itu suamiku tetap tahu, ya udah kalau orang nggak suka ya udah gue bikin terus gitu selainnya ya. Ada yang cacatin musiknya, ada yang nggak bilang musik lu jelek, apa bodoh amat, gue bikin terus gitu. Kalau aku kena, kalau aku dibilang gitu aku jadi bingung. Jadi gue ini suka musik apa sih? Jadi mau coba komposer itu, mau coba genre ini, genre itu, kayak lost. Nggak ada identitas gitu. Jadi ya? kayak nggak ada, sempet kayak gitu nggak ada identitas. Ya untungnya nggak lama. Dan kena ke suara. Jadi dan ini kasus yang nggak banyak. Biasanya teman-temanku yang penyanyi misalnya mereka suicidal pun, terus self harm tendency pun separah itu nggak ada yang kena suara. Biasanya suara justru menyanyi itu jadi healingnya mereka, ya kan? Kita sering denger itu. Kalau aku kena ke suara. Itu dari psikis Sampai ke fisik. ke gitu? fisik. Jadi sampai suaraku tuh turun berapa nada gitu loh. Jadi dulu di Asia Bagus mungkin bisa hit berapa gitu, turun berapa nada dan gemeter suaranya. Dan takut banget. Jadi kalau nyanyi tuh bisa sampai pegang mic tangan kiri, yang sini mati rasa. Jadi sebenarnya anxiety attack. Oke. Kalau nyanyi itu bisa anxiety attack dan people don't know. Itu yang hebatnya Tuhan ya. Maksudnya seberapa belas tahun aku ngalamin separah itu. Sampai lost interest in music. Tapi Tuhan tuh tetap kasih aku rezeki, keluargaku rezeki dari musik. Tetap menyanyi, tetap bisa memberkati orang di event-event. Tapi akunya kayak begitu sudah kondisinya. Oke. Iya. Pengen tanya dulu, gimana waktu itu awalnya masuk ke dunia entertainment? Oh, ya. Awalnya dulu dari Asia Bagus. Ya, oke. Kompetisi Asia Bagus, dan itu salah satu kompetisi pertama. Jadi aku tuh bukan anak yang dikompetisiin terus gitu. Biasanya kan dari kecil udah dikompetisiin. Paling kompetisi cuma di gereja. Terus lomba di sekolah. Terus tiba-tiba bluk Asia Bagus gitu. Wow, Iya, tinggi jadi- banget ya, jauh banget ya. Betul, Gitu. iya. Kompetisinya Asia Bagus langsung. Iya. Jadi Asia Bagus, juara semifinal 3 kali. Terus juara final terakhir. Itu episode terakhir. Namaku masih Caroline Gunawan. Buat yang bingung kayaknya pernah lihat tapi di mana? Kok namanya lain? Iya, gitu, namanya oke. Caroline Gunawan.
Lalu setelah Dari ikut Asia situ, Bagus itu, setelah ikut Asia Bagus, selama ikut Asia Bagus juga aku tuh bergabung dengan Elva Seshoria, almarhum Bang Elva. Aku sempat gantiin Mbak Uci Nurul waktu dia hamil. Jadi sempat ikut Elva Singers juga beberapa bulan. Terus backing vokal dan segala macam juga. Nah, abis itu bikin albumnya 2003 sama suami yang waktu itu masih temen, abis itu pacar. Oke. Ya. Ketika masuk dunia entertainment itu kan hal yang tidak pernah disangka sebelumnya ya. Ya. Tantangan apa yang pertama kali dirasakan? Sulit nggak sih? Berat banget. Berat banget buat aku karena banyak di PHP. Jadi banyak pengharapan kayak siap-siap ya bakalan promo kenceng gitu istilahnya. Ternyata aku tuh ngalamin something yang aku baru tahu quote unquote kayak disabotase. Tapi aku nggak tahu ya siapa yang melakukan ini di dalam labelku dulu. Yang pasti aku merasa semuanya fail. Terus aku dengernya tuh nggak ada radio yang mau muter lagu lu. Terus nggak bisa masuk MTV waktu itu. Nggak bisa, pokoknya ditolak abis lah, fail gitu. Terus aku akhirnya udah di drop. Itu album biasanya promosi kan 6 bulan tuh, dan di drop. Terus aku mikir aku promosi sendirilah gitu. Aku jalan ke radio-radio sendiri. Terus ada satu radio besar di Indonesia. Waktu aku datang tuh orangnya langsung pegang aku. "Alena," katanya. "Apa aku tuh suka banget album kamu." Dan aku tuh yang kayak tersyok-syok gitu loh. Hah? Katanya gak ada yang suka sama lagu gua gitu kan. Terus ternyata setelah aku keliling sendiri, radio 99ers di Bandung yang gede banget. Ternyata naik chart 1. Nomor 1 dan lama banget lagu Telah Pergi itu. Terus MTV itu tiba-tiba aku telepon MTV. Terus aku ngomong sama headnya, "Kak, aku mau promo gimana caranya gini-gini, I don't have a manager waktu itu kan." Terus dia bilang, "Alena please deh ya, susah banget cari jadwal kamu." Wah. Aduh, aku tuh shock sekali sih waktu itu. Hah? Gak ada yang pernah nanya aku tentang jadwal aku dan aku tuh free, bener-bener aku tuh menunggu tolong ayo ajak aku promo. Aku mau capek-capek promo, gak usah dibayar gitu kan buat album ini. Kok gak ada. Jadi I don't know what happened di situ gitu. Dan ada beberapa orang di situ yang clearly kelihatan banget gak suka sama aku sama suami. Oke. Ada a few people inside karena mereka gak suka sama managing directornya yang sangat dekat dengan kita. Jadi I don't know what happened lah inside itu. Dan itu sebenarnya ngancurin aku. Udah terlanjur hancur, terus mau diangkat lagi susah kan. Maksudnya mau diangkat lagi, oh ternyata ada yang suka, ternyata naik chart gini. Tapi udah terlanjur hancur. Ya itulah, dan aku tuh orangnya kalau udah percaya sama orang, itu percaya banget. Jadi aku melihat semua orang di label tuh kayak my senior, my mentor gitu kan. Aku gak punya manajer, jadi apa-apa aku tanya. Pokoknya kayak anak kecil lah, childlike banget. Jadi waktu some of them did that to me, itu sakit gitu. Hancur banget Hancur banget. Dan Itu takes time banget buat sembuhnya. ditambah memang ada pengalaman masa kecil yang membuat Kak Alena mungkin makin terpuruk hari Iya. Itu numpuk sih sebenarnya Kak. Jadi sebelum sama suami juga aku sempat ada dapat pacar itu yang mental abuse. Ya after him itu juga broken. Jadi kayak numpuk gitu. Brok. ya? Oke. Dan suamiku tuh salah satu langkah kesembuhan yang dikasih sama Tuhan. Kesembuhan, pemulihan yang Kak Alena alami dari kehilangan identitas diri itu dimulai dari ketika Kak Alena mungkin berrelasi ya dengan Kak Popo, dengan suami saat itu. Betul. Boleh nggak Mulainya ceritakan pelan-pelan. mulainya gimana? Pelan-pelan. Waktu sama suami juga setelah pacaran 4 tahun pun itu masih termasuk broken. Terus aku nemu buku Joyce Meyer yang judulnya Approval Addict. Adiksi apa itu? Adiksi penerimaan ya. Adiksi penerimaan. Wah itu setiap page-nya kayak kena sekali dan banyak dikasih pedang di situ ya. Dikasih pedang rohani di situ berbentuk ayat-ayat yang very powerful dan aku kayak nggak pernah tahu ayat ini tuh artinya itu gitu ternyata. And it healed me. Jadi yang paling merubah dan menuju kesembuhan tuh di situ. Di buku Joyce Meyer, Approval Addict. Ayat-ayat yang ada di dalam situ dan kesaksian hidup dia. Wow. Iya. Aku praktekin sih. Terus aku baca beberapa buku dia lagi yang Battlefield of the Mind. Karena kan pikiran aku tuh kayak negatif. Terus banyak self-judge, banyak self-harm thoughts kayak gitu-gitu. Jadi banyak sembuh juga kena buku itu. Oke.
Boleh nggak tahu salah satu ayat Salah yang satu ayat. ditulis di dalam buku itu, yang hari itu membuat wow, Ini yang buka matanya. betul. 2 Korintus 5 ayat 21. Bahasa Indonesianya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Aku tapi suka King James Version-nya. For he made him who knew no sin to be sin for us that we might become the righteousness of God in him. Kata-kata yang righteousness ini loh kayak bikin aku kayak hah gitu ya, segitunya ya. That kita itu jadi righteousness of God in Jesus. Ya, amin. Dan dikasih ilustrasi bahwa kita tuh seperti guci itu yang hancur lah ya, jelek, broken segala macam. Tapi kita tuh dimasukin ke guci yang lebih gede, which is Jesus. Ya. Jadi kita jangan melihat kita ini gitu, karena Tuhan tuh udah nggak lihat kita ini, kita tuh dimasukin ke guci yang indah ini. Tuhan ngelihat kita dari Jesus. That's why aku tuh dulu nggak ngerti ya, in Christ itu apa sih? In Christ itu apa sih? Oh, kayak dimasukin begitu. Itu yang kena banget sih di aku. So, ya jangan melihat aku dari aku gitu, lihat aja dengan how God see us. Ya. Perfect gitu. Through Jesus. Ya. Through Jesus. Dan itu memulihkan banget. Itu memulihkan banget. Itu harus diingat terus. Jadi setiap ada serangan, aku harus ingat lagi dan angkat ayat itu. Ingat lagi. Jadi sampai memang baru tahu bahwa ayat itu pedang ya saat itu. Oh, ternyata benar-benar pedang. Dia benar-benar senjata untuk battle, spiritual battle ya. Dan lama-lama kayak suara-suara itu hilang. Oh ya? Suara-suara itu hilang. Jadi caraku lihat diri sendiri apa udah beda. Nggak ada kayak hollow, kayak kekosongan atau kayak berat. Itu udah kayak nggak ada. I believe itu memang spiritual dark spirit gitu ya. Yang selama ini hovering around gitu mungkin. Nah, udah dikalahkan. Sahabat, seringkali cerita masa lalu yang mendatangkan luka dan trauma, bahkan keadaan sekarang menentukan identitas kita. Namun inilah sebenarnya identitas kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jika kita mengerti bahwa identitas kita adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus, kita adalah anak-anak dari Bapa di sorga karena Yesus Kristus. Kita akan percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan luka-luka di masa lalu tidak menentukan siapa kita. Tapi apa yang Yesus perbuat di kayu salib untuk memberikan kita identitas yang baru, itulah yang menentukan siapa diri kita. Hari ini itulah kekuatan terbesar dalam kita menjalani hidup, menjalani trauma, menjalani keadaan yang sedang kita lewati hari ini. Jadi kalau hari ini kamu merasa kehilangan identitas dan gambar diri, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami datang kepadamu. Mungkin kami merasa identitas kami ditentukan oleh apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, apa yang kami pernah lalui. Tapi hari ini kami diingatkan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib memberikan kami identitas yang baru. Identitas yang aman dan tidak pernah berubah oleh apapun yang kami alami. Luka kami tidak menentukan siapa kami di dalam Engkau. Tapi apa yang Yesus perbuat, luka Yesus, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya memberikan kami identitas baru di dalam Tuhan. Berikan kami kekuatan lewat kebenaran ini. Berikan kami penghiburan dan sukacita lewat kebenaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau hari ini kamu sedang bertanya mengapa ini terjadi di dalam hidupku, mengapa ini harus aku lewati, percayalah Tuhan sedang membentukmu dengan kasih-Nya. Kamu bukan kesalahan, kamu dikasihi, kamu diterima, kamu berharga di dalam Kristus. Namun jika hari ini kamu sedang merasa kehilangan identitas, merasa tidak cukup, merasa tidak berharga, ingat kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini dan kami siap untuk mendengarkan ceritamu 24 jam. Kami siap untuk membimbing dan menuntun kamu di dalam doa, di dalam perjalanan imanmu. So, jangan ragu untuk menghubungi kami. Ini adalah satu langkah kecil untuk membawa perubahan besar di dalam hidupmu. Melalui tayangan ini, kita bisa menjadi sarana Tuhan untuk menolong banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan pengharapan. Kamu bisa mendukung tayangan ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Saya percaya setiap kontribusimu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.